Hari ini aku akan susah banget sih ngomongnya ya. Hari ini kita akan bahas RTA MTL dari Sfomesto, yaitu adalah Kaifun, di mana Kaifun sendiri tercipta di tahun 2011. Kalau nggak salah gue lihat dari websitenya langsung ya. Jadi awal mula perusahaan Sfomesto ini dia berawal dari pabrik manufacture yang kecil ya, terdiri dari kurang lebih 20 orang perempuan dan laki-laki ya. Mereka mendirikan satu perusahaan ini, pabrik kecil ini, manufacture. Nah, mereka menciptakan satu produk pertama mereka yang disebut dengan Kaifun. Bagi kalian para pecinta MTL atau RTA MTL, nama Kaifun ini kayaknya udah nggak asing deh buat kalian ya. Jadi Kaifun sendiri di 2020 itu sudah pernah ada yang namanya Kaifun Light ya, produk terakhirnya dia. Kaifun Light ini berevolusi menjadi Kaifun Light Plus 2021. Hari ini gue akan membahas tentang Kaifun Light Plus 2021. Yang mana ini adalah modifikasi terbaru dari Kaifun Light yang sebelumnya di 2019. Tapi nggak usah khawatir, teman-teman yang udah punya Kaifun Light Plus 2019, kalian bisa membeli kitnya supaya bisa di-upgrade menjadi Kaifun Light 2021. Kitnya itu terdiri dari bagian posnya sendiri maupun aeroconnya. Jadi aerocon ini adalah sistem atau teknologi terbarunya dia yang mengatur airflow-nya, sehingga menurut mereka airflow dari aerocon ini sangat sempurna. Kita akan ulik ini, kita akan bahas ini sampai tuntas. Harganya sendiri dari Kaifun Light 2021 ini adalah 1.750.000, dan Kaifun Light Plus 2021 ini adalah menurut mereka sebagai MTL RTA untuk para pemula. Ya menurut saya sih bukan buat para pemula ya, karena saya juga senang untuk menggunakan produk ini. Ya, mereka punya flagshipnya sendiri adalah Kaifun Prime, yang dimana harganya juga lebih mahal dibanding Kaifun Light Plus 2021. Ada sedikit perbincangan antara Kaifun Prime dengan Kaifun Light 2021 ini, dimana karakteristiknya cukup berbeda. Yang karakteristik dari Kaifun Prime sendiri itu adalah karakter yang kering, dan Kaifun Light 2021 ini adalah basah. Kita juga harus tahu karakter kering dan basah ini seperti apa. Karena menurut saya, kalau saya coba dari Kaifun Prime bahkan sampai ke Kaifun Light 2021 ini, menurut saya pribadi nih ya, saya lebih suka di Kaifun Light 2021. Kenapa saya lebih suka? Saya lebih dapat esensi liquidnya itu lebih berasa aja gitu. Sementara di Kaifun Prime, liquid itu akan terasa benar-benar hanya uapnya saja. Mungkin itu efek dari tinggi chimney atau tinggi produknya sendiri yang berbeda. Kalau Kaifun Prime itu lebih tinggi dan Kaifun Light ini lebih ceper. Nah, sehingga jarak coil sampai ke drip tip itu lebih jauh yang Kaifun Prime. Sehingga mungkin bukan speedback juga ya. Ini gue nggak bisa menilai ini adalah speedback. Karena di Kaifun Light 2021 ini juga saya nggak ngerasain itu adalah speedback. Tapi lebih murni, flavornya lebih basah aja ya. Nah, lebih enaknya sih kalian coba langsung kalian beli. Jangan menilai dari video saya juga, tapi saya akan bantu ulas produk dari Kaifun Light Plus 2021 ini. Yuk, kita bongkar apa saja yang ada di dalam sini, bagaimana cara instalasi coil di dalam sini, biar kalian juga kalau membeli bisa nonton video ini untuk menjadi panduan kalian menggunakan Kaifun Light 2021.
Oke, ini adalah tampak dekat dari Sfomesto Kaifun Light Plus 2021 yang 22 mili. Jadi dia ada dua ukuran, 22 dan 24. Nah, untuk produk yang original itu segelnya seperti ini. Ya, ini otentik, segelnya seperti ini. Ada yang klon, udah ada yang klon, hati-hati. Belilah di toko yang terpercaya ya. Tampak depan seperti ini ya. Dan logonya ini agak di emboss. Bukan di emboss ini, apa sih? Kayak masuk ke dalam juga. Ya emboss lah, ini gue bilang cukup diraba, kalau diraba cukup berasa nih. Terus polos, dari samping ada tulisan Sfomesto ya. Dan ada barcode. Barcode ini kita bisa scan. Coba kita scan. Nah, oke, langsung keluar di sini websitenya. Nah, websitenya dari Sfomesto ya. Jadi kalian bisa cek kalau kalian beli produk ini. Kok ada TikTok nih? Oke, kita lanjut. Nah, di bagian bawah, bagian atas polos. Bagian samping sininya sudah ada barcode-nya juga. Di sini ada, kalau kalian perhatikan di sini ada sedikit gambar ya, 2 mm. Kalau menurut saya ini menggunakan wire yang settingan coilnya 2 mm tuh lebih dapet ya. Mungkin rekomendasinya dia atau seperti apa ya, karena ini bentukannya seperti posnya atau ini adalah jarak airflow-nya juga bisa jadi ya, saya nggak tahu, tapi nanti kita akan coba ulik dengan diameter 2 mm. Lalu di bagian belakang di sini ada tulisan Jerman ya, design in Rusia, made in Germany. Jadi produk ini asli dibuat di Jerman, bukan produk China. Nah, di sini ada apa lagi nih? Gue kurang paham dah. Nanti kalian bisa cek sendiri. Udah banyak kok YouTube-nya, atau kalian bisa cek di websitenya langsung. Mari kita buka ya. Oke, dusnya ini cukup mewah ya, punya tekstur dan tulisannya emboss semua, dengan font yang rada mengkilap glossy ya. Terus bagian belakang polos, semua polos. Kita buka. Di sini ada kantong ya, yang isinya mungkin spare part di dalam sini. Dan ini adalah quick start guide, buku manualnya mungkin. Nah, ini adalah produknya. Oke, kita mulai dari spare partnya dulu deh. Oke, kosong. Ini adalah seal untuk drip tip, seal untuk posnya, dan macam-macam. Jadi ini adalah serapnya dia. Tapi yang jelas kalian harus mengeluarkan 2 baut ini untuk digunakan di RTA-nya. Nah, yang satu ini adalah apa? Ini adalah seal dan juga ada adapter untuk chimney. Nah, ini adapter untuk chimney. Cukup jelas nggak? Ya, nih. Ini kita taruh dulu karena kita akan gunakan, dan kita keluarkan 2 buah baut. Karena kita akan menggunakan baut ini untuk mengunci di posnya. Kita bongkar. Nah, ini adalah penampakan dari Kaifun Light Plus 2021. Sekilas dari luar tidak terlalu beda dengan Kaifun Light 2019 sebelumnya. Tapi penyempurnaannya adalah di bagian bawah atau pin airflow-nya atau aerocon-nya, kita sebut aerocon, dan bagian posnya. Terus dia dapat 1 buah ini dari Pyrex atau dari apa ini ya? Saya nggak tahu bahannya, mungkin Pyrex kali ini ya, plastik bukan kaca ya. Nah, di sini ada logo Sfomesto-nya ya, Sfomesto, dan drip tip-nya ini cukup unik bentukannya dan bagus banget nih menurut gua. Tapi bagian yang ini, drip tip yang ini,
menurut saya dia tidak punya airflow yang dihasilkan atau udara yang keluar dari chimney atau dari deck itu tegak lurus. Dia tidak berbody. Maksudnya bagian dalamnya, diameter dalamnya tidak berubah. Dari ujung sini sampai ke ujung sini tetap sama, diameternya lurus. Nah, sementara drip tip yang satunya ini, yang stainless, dia berbody. Kalau kalian perhatikan di sini di dalam bagian dalam ini, dari sininya diameternya gede. Nih, kita lihat diameternya gede, tapi di ujung dalam atau hampir keluar dari mulutnya ini diameter mengecil. Nah, di sini drip tip juga mungkin ada andil ya untuk flavor ya. Jadi setiap drip tipnya punya karakter yang berbeda-beda. Oke, kita lanjut, kita buka. Nih, bagian dalam posnya. Kita buka. Jadi kalau dibelah atau dibongkar habis, ini part-partnya cukup banyak, guys. Wah, ini susah banget bukanya nih. Oke, masih mulus ya, masih baru. Nah, kita buka. Nah, ini part bagian atasnya, top capnya. Top capnya lihat sangat halus banget ya. Jadi benar-benar si Sfomesto ini menciptakan produk itu benar-benar detail dan sangat-sangat halus. Kita bisa lihat bagian top capnya ini, stainlessnya ini rapi banget. Bahkan bagian-bagian sininya juga dan body-body untuk pegangan top capnya juga sangat rapi ya. Ini yang membedakan produk Eropa dengan produk China. Nah, terus bagian dalam sini, bagian chimney-nya ini ada bagian posisi yang agak ngedum, tapi nggak terlalu ngedum. Maksudnya tuh dia patah, tapi dia bentukannya seperti flat, tapi dia cukup ngedum lah. Tapi bukan dum yang halus banget ya, yang bulat begitu enggak. Jadi dia agak patah. Nah, bagian sini berasa banget kalau disentuh nih. Ada lekukannya. Tapi rapi banget. Dia udah ukur lah untuk masalah chimney-nya seperti ini. Nah, ulir-ulirnya juga rapi banget. Ya, kita bisa lihat. Nah, ini Pyrex tengahnya. Pyrex tengahnya tidak ada seal. Jadi, sealnya itu hanya di bagian decknya saja. Tapi bagian yang menghubungkan antara Pyrex atau kacanya ini ke bagian top capnya itu tidak ada seal. Benar-benar rapet tapi tidak ada seal. Tapi tipsnya, menurut saya, tips saya adalah jangan kunci terlalu keras ya, karena mereka udah ngukur banget di pabrikan. Jadi selama ini rapet, tidak terlalu kenceng, karena nanti kalau kenceng susah bukanya ya, biasa kendalanya di situ. Jadi usahakan rapat aja udah cukup, dia tidak akan basah kok bagian dinding-dinding kacanya ini ya. Nah, kita balik lagi ke bagian decknya. Decknya sini sudah ada posnya dan kita bisa lihat apa sih si aerocon ini. Aerocon ini bagian bawah ini nih. Nih, bagian kecil ini nih namanya aerocon. Jadi airflow-nya cuma satu lubang. Nah, dia menghasilkan udara ini. Udara yang masuk ke dalam airflow ini akan naik ke dalam decknya atau posnya sini, tapi dihambat oleh aerocon. Nah, aerocon ini sangat kecil banget ya. Bahkan saya menggunakan obeng minus ini aja tidak bisa buka. Jadi saya mau nggak mau harus menggunakan pinset yang tipis banget bagian ujungnya supaya saya bisa putar gitu loh ya. Nah, ini kita buka posnya, kita bedah. Nah, ini dia nih. Di tengah sini ada insulatornya atau sebagai penahan arus negatif dan positif biar nggak bocor ya. Jadi di sini kita bisa dorong ke dalam. Nah, ini bagian plastiknya nih. Ini jangan sampai hilang nih. Nah, biasanya di dalam sini nih bisa menampung liquid kalau seandainya kalian salah pasang kapas pada saat wicking, mungkin terlalu tipis atau gimana, mereka bocor, dia nggak langsung turun ke bawah karena bagian insulator ini dengan pos bawahnya ini cukup rapat ya, jadi cukup aman lah. Lalu kita lihat lagi
bagian aeroconnya atau airflow-nya ini. Nah, kita putar. Saya menggunakan pinset nih biar bisa dapat celahnya. Nah, ini yang disebut aerocon. Aerocon ini seperti jarum, seperti rudal ya. Di bagian sininya ini ada lekukan hambatan lah gitu. Ibaratnya nanti kalau airflow-nya masuk sini, dia bisa lurus terus dan ada got-nya di sini kanan kiri ini. Dan dia ada 3 sisi yang mengalirkan udara sampai ke pos tengah. Bentukannya seperti jarum. Nah, disinilah kita menyetel airflow kita mau yang padat banget atau yang agak low sedikit. Tapi menurut saya Kaifun ini cukup enak loh airflow-nya loh ya. Jadi barang ini jangan sampai hilang. Apalagi seal-seal karetnya seperti ini. Kita pasang kembali ya. Nah, kita pasang. Di sini kita bisa lihat setiap saya memutar airflow-nya atau aeroconnya, di sini ada bagian sini ada yang bergerak nih. Nah, kalian bisa lihat ini bukaan tutupannya itu kalian bisa pada saat kalian pengen lebih restriktif atau lebih padat, kalian bisa kunci lebih kencang sehingga dia menutup bagian airflow postnya sini. Nih, coba ya, saya coba. Kita kunci sampai dalam. Nah, ini kan semakin nongol nih bagian sininya. Kita kunci lagi. Nah, seperti ini. Nah, hampir keluar. Kalau keluar banget ya berarti udaranya nggak akan keluar gitu loh. Jadi ini kita kunci jangan terlalu padat juga karena nanti bagian sininya akan terhambat. Nggak ada udara yang bisa masuk nanti ke dalam sini. Jadi kita harus buka sedikit ya, buka sedikit. Walaupun nanti kalau ini dipasang. Nih, kita pasang nih. Misalnya kita pasang seperti ini. Nah, bagian ininya akan terlihat rata. Kita bisa kunci lagi nggak? Bisa, sebenarnya bisa dikunci masuk lagi nih. Kita masukin ke dalam lagi bisa, nggak ada masalah. Jadi pada saat penyetelan aerocon ini, apakah harus dibuka? Nggak juga harus dibuka. Kalian bisa langsung setel dari sini. Kalau kalian punya obeng minus yang tipis banget, kalian bisa atur langsung. Nah, aerocon ini akan semakin nongol nih. Tapi udaranya akan semakin tight atau semakin sempit. Kalau kalian pengen lebih lebar, lebih loose, kalian longgarin. Nggak usah takut ini akan jadi akan jadi apa ya, konslet karena di sini udah ada insulator. Sebenarnya yang menghubungkan positif dan negatif ini adalah bagian luarnya sini, bukan bagian tengah sini. Aerocon ini hanya sebagai penyetel airflow, bukan sebagai penghubung antara positif dan negatif ke mode kita. Jadi aman ya. Nah, ini tergantung kebutuhan. Kalau saya lebih suka saya setel lebih longgar, jadi saya buka. Jadi dia rada nongol dikit nih. Kurang lebih seperti inilah. Nah, ini settingan saya. Saya lebih suka dia keluar sedikit seperti ini. Tuh. Kalau kalian mau lebih pasti, kita buka lagi. Kita lihat nih. Pastikan pada saat kalian setel, bagian sininya tuh terlihat bahwa ada alur udaranya atau ulir udaranya tuh, got udaranya. Nah, seperti ini nih. Pastikan bagian ininya kelihatan. Karena ini adalah ruang atau lubang tempat masuk udaranya. Nih, kita bongkar. Kita loskan lagi supaya dia lebih lega. Nah, seperti inilah kurang lebih. Nih, di sininya kelihatan kan untuk memasuki udaranya nih. Ini kelihatan nggak? Ya, oke. Nah, kita pasang ya. Nah, lalu di sini saya akan menggunakan
Di sini saya akan menggunakan coil yang sudah saya buat. Ini round wire. Round wire ini ukurannya Nichrome 80, AWG 28. Kita bikin 7 lilit sama kaki atau 6 lilit bagian atas ini. Tapi kalau sama kaki, hitungan kaki ini menjadi 7 lilit. Diameternya 2 mm. Nah, kenapa bentukannya bengkok seperti ini, Om? Nah, sebenarnya ini yang lagi saya pakai. Saya akan pasang coil ini ke decknya seperti ini. Ya, tinggal saya kunci. Biar mempersingkat waktu, makanya saya menggunakan coil yang udah jadi, karena nanti video ini akan jadi panjang banget kalau misalnya saya nggak siapin coilnya. Ya. Jadi saya ulangi lagi, settingan wire saya adalah Nichrome 28 AWG dengan diameter 2 mm, ya, coil jig 2 mm, 20 nih, 2 mm. Lalu 7 lilit sama kaki, hitungan dengan kaki adalah 7 lilit. Ya, resistensinya kurang lebih 0,9 lah kalau saya ukur. Nah, bener. Kita akan main di resistensi 0,9. Hari ini saya akan menggunakan Kendo Vape Cotton. Buat teman-teman yang bertanya apakah Kendo bisa digunakan untuk MTL, bisa banget ya. Jadi saya akan coba pasang ini dengan Kendo. Nah, kalau ukuran diameternya 2 mm jangan terlalu tebal. Jadi kita pakai kapasnya tipis-tipis saja, jangan terlalu tebal, karena kalau tebal tidak terlalu baik untuk penyerapan. Apalagi kalian tahu Kendo ini kan untuk priming awalnya agak susah ya, tapi bukan nggak bisa, karena kalau dia sudah menyerap, dia akan jauh lebih baik menyerap liquid. Coilnya kita bikin space ya, biar lebih berasa lah kalau menurut gua. Lebih asik aja, penyerapannya bisa lebih detail ke kapas. Nah, terus kita tarik. Nah, usahakan kapas kalian itu longgar, tapi tidak terlalu tipis ya, dan tidak terlalu tebal. Ini benar-benar feelingnya harus tepat. Nah, kan kalian bisa ukur dari jari kalian pada saat kalian maju mundurin seperti ini. Nah, cara motongnya ukurannya segimana nih? Kalian bisa tarik dulu ke bawah nih. Nah, kira-kira yang kalian potong tuh kurang lebih segini. Segini, karena ini akan jatuh ke bawah deck ya. Kalian memasukkan kapas ini supaya dia nggak becek atau supaya dia nggak leaking ya. Sebenarnya ini cukup gampang, karena di bagian bawah decknya di sini ada lubang, ada 2 titik lubang di sini. Kalau bisa dilihat, kelihatan nggak nih? Ini ada 2, kelihatan ya? Nah, ada 2 ini. Inilah tempat dimana liquid ini akan keluar dari capnya atau dari penampungan liquid. Jadi liquid akan masuk dari bawah sini dan akan keluar dari sini dan diserap oleh cottonnya. Jadi pastikan kapas kalian menutupi lubang-lubang itu ya. Nah, tinggal dirapetin aja, masukin ke dalam. Pastikan kapas ini menutupi lubang-lubang dari juice flow-nya itu. Nah, di bagian sisi sini juga nih. Pastikan dia menutup dengan rapat. Oke, kalau sudah rapat seperti ini, mari kita tetes liquid. Hari ini saya akan menggunakan Milk Tea Cream Mousse 6 mg ya, PGVG 6040, liquid gua sendiri ya. Nih, karena ini Kendo, kita harus priming dulu. Jadi cara netesnya gimana nih? Kita tetes dulu bagian tengahnya seperti ini. Jika dia sudah ada di atas ini, kita gunakan wattnya jangan terlalu kencang dulu nih. Kita pakai 9 watt lah, 9,5. Tekannya dikit. Nah, dia langsung menyerap tuh, langsung nempel liquidnya. Seperti itu aja. Tuh, kita basahin samping sini, basahin juga samping sininya. Firing dikit lagi.
Nah, dia akan menyerap langsung. Kendo kalau misalnya nggak terlalu tebal, itu gampang kok nyerap liquid ya. Tapi yang penting dipanasin aja, di firing dikit, dia akan langsung menyerap. Nah, supaya memastikan kapas kendo ini menyerap dengan baik, kita butuh pinset untuk memastikan kapas ini terserap dengan baik. Kita tekan-tekan aja dikit sampai ke bawah-bawah nih ya. Nah, nih kita tekan seperti ini. Nah, kalau udah begini, sudah pasti kapas ini menyerap liquid dengan baik gitu loh. Kita firing lagi. Oke. Nah, oke. Setelah itu kita putuskan nih, kita mau pakai cap yang mana nih? Mau pakai cap yang stainless atau mau pakai cap yang transparan? Kalau misalnya kalian suka pakai yang stainless, langsung pakai aja karena ini udah terinstall cap yang stainless. Kalau misalnya mau pakai yang transparan, kalian butuh yang namanya tadi adapter untuk chimney-nya. Nah, ini kita akan coba pakai yang transparan ya. Jadi kita buka dulu bagian bawah sini. Chimney-nya kita buka, kita tambahin adapternya. Ini kita pasang. Nah, baru kita pasang ke cap-nya. Oke, nggak usah terlalu kenceng ya. Slow aja, slow. Nah, baru kita isi liquid bagian bawah sini nih. Nih cara isi liquidnya nih, tinggal masukin ke lubang sini aja, pencet deh tuh. Kaifun Light Plus 2021 ini cukup gampang ya untuk isi liquid, walaupun kita harus membalikan capnya seperti ini untuk mengisi, tidak ada bagian atas, baik itu cap yang stainless maupun cap yang Pyrex atau yang kaca bell cap seperti ini. Jadi mau nggak mau kita harus membalikan kacanya atau capnya untuk mengisi liquid ya. Kalau udah penuh seperti ini, udah kita tinggal pasang aja, langsung dibalik seperti ini. Nah, putar sampai dia rapat. Dah, nggak perlu sampai kenceng banget. Yang penting udah ngunci, udah selesai. Kita balik, baru kita pasang drip tipnya. Tipnya nih, saya pakai yang transparan. Oke. Kita naikin, kalau 0,9 saya biasa main di 13 watt kurang lebih. Yuk kita coba. Nah, kita coba deh Kaifun Light Plus 2021 by Sfomisto ya. Kita coba 13 watt 0,9 ohm. Ini saya coba tarik rada santai, jadi seperti kayak nggak butuh effort untuk narik, untuk menghisap atau menarik liquidnya atau menarik uapnya ya. Kadang kalau kita butuh effort tuh seperti ini, kurang lebih cara ngisapnya seperti ini. Ada tipikal orang yang nariknya tuh walaupun dia tahu nih MTL, ya dia nariknya bukan di TL ya, tapi nariknya MTL cuman pakai effort, pakai tenaga. Tapi di Kaifun ini saya cukup narik santai aja kayak gini ya. Itu udah enak banget gitu loh. Jadi benar-benar airflow dari Aerocon ini sangat-sangat sempurna, smooth, bahkan kalau bisa dibilang nggak terlalu berbunyi ya, nggak ada bunyi siulan atau apapun ya. Hanya ada bunyi coilnya yang sedikit meletek-meletek dikit ya. Kenapa coilnya meletek? Karena saya bikin space itu dia lebih gemericik aja, tapi cukup smooth lah. Wow, memang ini enak banget. Saya udah nyoba yang prime, nggak tahu, tapi teman-teman yang suka prime ya
it's okay, itu kan masalah selera ya. Tapi kalau saya lebih jauh menikmati yang light. Selain masang coilnya gampang, ya isi liquidnya juga gampang lah menurut gue, tinggal dibalik, putar, isi doang. Dan partnya nggak terlalu banyak seperti di Prime. Ya worth it lah, harganya juga lebih murah, 1.750.000. Wah ini sih ganteng banget dah pokoknya. Lu kalau misalnya nongkrong, lu pakai Kaifun Light atau ya brand Kaifun itu tuh memang suatu brand yang mendunia ya. Jadi orang sekali lihat tongkrongan lu di atas meja keren seperti ini, orang akan bertanya-tanya, ini wah lu pakai tank apa, keren banget dan sebagainya. Ya ada harga, ada prestisnya ya kan. Jadi kalau misal lu mau yang prestis tapi murah, gua rasa terlalu dipaksakan ya. Tapi kalau misalnya lu beli satu buah Kaifun, ya prestisnya pasti dapat banget lah. Oke. Sampai di sini aja nih review gua atau unboxingnya gua tentang Kaifun dari Sfomesto. Semoga kalian suka, semoga kalian enjoy. Videonya agak lama, tapi ya kalau kalian suka, tolong kasih like, support terus channel saya. Semoga saya semakin semangat untuk nge-review-review produk yang lainnya. Salam kata juragan.